menciptakan kerusakan. Terkait dengan ini, orang-orang yang mengatasnamakan agama menggunakan kalimat takbir tapi untuk menyebar kebencian, menggunakan kalimat takbir tapi untuk melestarikan permusuhan, menggunakan kalimat takbir tapi untuk memprovokasi, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Khatib, para kiai, para ustadz hanya bisa saling mengingatkan. Kita tidak bisa mengontrol perilaku manusia, bahkan kita tidak bisa memaksakan pemahaman. Hanya saja peringatan bagi kita, tidak akan mendapatkan kemuliaan orang yang memperjuangkan agama dengan cara memprovokasi, memfitnah, menyebar permusuhan. Karena mengapa? Kemenangan dan kemuliaan adalah ketentuan dari Allah, bukan karena hawa nafsu kita semua. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Satu hal yang mesti kita sadari dan mesti sangat kita yakini, bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan syahrul maghfirah, merupakan bulan ampunan. Ini kado istimewa, hadiah terbesar untuk umat ini tanpa terkecuali. Seberapapun dosa mereka, semua dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sempat mengkonfirmasi, "Ya Rasul, apakah yang diampuni dosanya itu hanya orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar?" Nabi menegaskan, bukan, kata Nabi. Semua umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kendatipun dia tidak berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah keistimewaan Ramadan yang mesti kita sadari, sekaligus kita yakini, dan mesti kita kabarkan, kita kampanyekan kepada khalayak ramai. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ayat ini sangat populer untuk disampaikan oleh berbagai khatib di berbagai kesempatan. Sejatinya ayat ini terkait dengan bulan suci Ramadan. Wasari'u, bersegeralah. Artinya Allah memerintahkan kita untuk menjemput Ramadan, bergembira dengan Ramadan, bersemangat dengan ibadah Ramadan. Mengapa kita bergembira dan bersemangat? Ila maghfiratim mir rabbikum, menuju maghfirah, ampunan. Ampunan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Sehingganya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila tiba bulan suci Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibuka selebar-lebarnya pintu surga, atau dibuka semua pintu surga. Maksudnya Allah berikan peluang seluas-luasnya kepada semua umat ini agar masuk surga. Wa ghullikat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya hampir mustahil umat ini akan masuk neraka ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini yang menjadi alasan mengapa para sahabat sangat bergembira dengan Ramadan,
sekaligus bersedih ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Wasul silati syayatin, dan setan-setan diikat pada bulan ini. Artinya ketika di bulan ini masih ada orang yang berbuat kriminal, masih ada orang yang berbuat maksiat, masih ada orang yang memprovokasi, masih ada orang yang suka menyulut emosi, masih ada orang yang suka marah-marah, berbuat kerusakan. Disitulah kita mesti menyadari ternyata selama ini yang membuat kita berbuat maksiat bukan setan, tapi yang membuat kita berbuat maksiat adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena setan cuma supporter, sedangkan pelaku utama adalah diri kita sendiri. Kembali lagi bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tidak berhenti sampai di sini. Allah kemudian menegaskan bagaimana karakteristik orang yang bertakwa itu, yakni alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di Ramadan ini sedekah adalah yang utama, membayar zakat adalah yang utama. Daripada kita menebar benci, melestarikan permusuhan, lebih baik kita menebar sedekah, berbagi dengan sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Mari kita sisihkan harta kita untuk berbagi buat fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, di mana nasib mereka tidak lebih baik daripada kita. Orang bijak berkata, berbahagialah orang yang berbagi, dikarenakan Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ciri orang yang bertakwa yang layak mendapatkan surga itu wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah diprovokasi. Itulah orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana mestinya kita latihan untuk bersabar. Tapi sayangnya ada saja di bulan suci Ramadan ini orang yang gampang tersulut emosinya, bahkan menciptakan kerusakan. Terkait dengan ini, orang-orang yang mengatasnamakan agama menggunakan kalimat takbir tapi untuk menyebar kebencian, menggunakan kalimat takbir tapi untuk melestarikan permusuhan, menggunakan kalimat takbir tapi untuk memprovokasi, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Khatib, para kiai, para ustadz hanya bisa saling mengingatkan. Kita tidak bisa mengontrol perilaku manusia, bahkan kita tidak bisa memaksakan pemahaman. Hanya saja peringatan bagi kita, tidak akan mendapatkan kemuliaan orang yang memperjuangkan agama dengan cara memprovokasi, memfitnah, menyebar permusuhan. Karena mengapa? Kemenangan dan kemuliaan adalah ketentuan dari Allah, bukan karena hawa nafsu kita semua. Mari kita ingat, Imam Ali saat bertarung dengan musuhnya di medan tempur, saat musuhnya sudah tidak berdaya, si musuh meludah ke wajah Imam Ali. Imam Ali tidak jadi mengeksekusinya. Mengapa demikian? Kata Imam Ali, kalau aku membunuhmu tadi,
Sebelum engkau meludahi wajahku, aku membunuhmu karena Allah. Tapi kalau aku membunuhmu sekarang, aku membunuhmu karena egoku, karena emosiku, karena hawa nafsuku. Artinya di medan perang sekalipun kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu wal afina 'anin nas, mampu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Perbedaan pendapat itu niscaya, tidak mungkin orang pikirnya sama. Dalam kehidupan bermasyarakat mungkin kita bergesekan, tapi orang yang pantas mengaku bertakwa adalah orang yang sedia menutup kesalahan orang lain dan sibuk mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.